dan membuat BUMN baru sederhana saja. BUMN Adaro namanya, BUMN KPC, ganti direksi sama komisaris saja kok. Kalau mereka bilang, oh Adaro lebih jago, lah kerjaan kontraktor, KPC kontraktor, Brau kontraktor, mana hebatnya? Jadi kita ini dibodoh-bodohin dan akhir, oh iya benar, nggak mungkin itu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Jadi saya menanggapin gambar saya. Pertama mengenai cari gambarnya. Jadi sebenarnya Pak, itulah kenapa undang-undang peraturan itu harus ada konsepnya Pak. Kan ada naskah akademis ada ini. Sehingga batu bara dan mineral itu bisa dilihat mana irisan yang bersama, mana yang enggak. Nah, kalau itu tidak diperhatikan, ya memang akhirnya lucu. DMO, ya, kalorinya beda-beda, tapi yang dilihat hanya berdasarkan quantity. Itu konsepnya sudah salah, Pak. Nah, jadi harus diluruskan. DMO itu kalau bisa dilihat dari kalorinya. Jadi ya, misalnya PLN butuh sekian giga kilokalori gitu ya. Nah, itu dibagi sesuai dengan kalorinya. Sehingga apa? Yang kalorinya rendah bisa sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang nggak ada, ya udah dia jual. Terus aturan mineral dan batu bara itu masih banyak yang common irisan bersama, common practice-nya itu masih banyak, ya. Karena yang namanya tambang, mau batu bara, mau gamping, mau pasir, itu semuanya sama. Sehingga kita bisa membuat aturan yang mana yang irisan bersama, mana yang bisa dibedain. Nah, kalau dibedain, bikin aja pasal yang berbeda. Itu secara ini nggak susah Pak, kecuali ya kalau tadi titipan tadi. Nah, masalah kenapa akhirnya muncul kontraktor tambang tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor semua. Karena isu-isu itu muncul dulu namanya transfer profit. Karena PKB 2B generasi 1 pajaknya 45%. Kalau kontraktor cuma 25%. Nah, jadi kalau keuntungannya dipindah ke mana? Ke kontraktornya. Nah, ini yang tadi Pak Marwan bilang. Jadi kalau PKB 2B itu dikuasai, dilanjutkan, banyak cara mereka nyuri. Yang saya tahu modusnya transfer pricing, ya. Dia dengan afiliasinya di Singapura, yang dia nggak ngapa-ngapain, cuma modal kertas, bisa selisih $5-3. Transfer profit tadi dari pemiliknya ke kontraktornya. Mau bilang tidak ada afiliasi, kalau orang hukum ngerti caranya gimana. Yang ketiga, ada namanya denda palsu. Denda palsu itu sederhana. Tradernya di Singapura sama penambangnya, dia bikin kalau 2% batu bara didenda, sulfurnya didenda. Tapi trader itu dengan end usernya nggak ada denda. Jadi dendanya dinikmati oleh si Singapura ini. Inilah, nah, masalah tadi dikuasai BUMN, ya. Brau itu ganti pemilik 4 kali, KPC kalau nggak salah 3 kali, Adaro berapa kali? Emang ada penurunan? Memang ada keributan. Pemiliknya ganti itu cuma direksi sama komisaris. Operasi di bawah tetap jalan, nggak mungkin. Dan membuat BUMN baru sederhana saja. BUMN Adaro namanya, BUMN KPC, ganti direksi sama komisaris saja kok. Kalau mereka bilang, oh Adaro lebih jago, lah kerjaan kontraktor, KPC kontraktor, Brau kontraktor, mana hebatnya?
Jadi kita ini dibodoh-bodohin dan akhir oh iya benar, nggak mungkin BTBA menangani semuanya. Kok lugu banget gitu. Come on man, gitu. Bahasa milenial ya. Come on man. Gitu. Jadi tahu nggak kenapa manusia itu disebut Homo sapiens sapiens? Bukan Homo erectus. Kalau Homo erectus itu cuma makhluk berdiri tegak, nalurinya cuma hukum alam. Kalau Homo sapiens artinya makhluk berdiri tegak dan cerdas. Nah, peradaban modern, munculnya moralitas, manusia akhirnya disebut Homo sapiens sapiens, makhluk berdiri tegak, cerdas dan bermoral. Apakah kita masih Homo erectus atau just about Homo sapiens? Pikir kita mau bersaing dengan bangsa asing, ya, mau ngalahin Amerika katanya, kita mau masuk industri 4.0, cara berpikirnya lugu, kelibas kita. Nah, Pak Dedi dari APNI, saya kira mungkin slide saya yang nomor 17. Jadi saya menyarankan Pak, tetap opsi apakah itu IUI atau IUPK pengolahan pemurnian, karena keekonomiannya itulah yang harus mendrive kenapa IUI atau IUPK. Karena gini, independent smelter yang 17, independent smelter itu banyak keuntungannya. Pertama, dia bisa membeli resources dari mana saja, sehingga smelter ini tidak tergantung hanya sekedar tambangnya itu sendiri, gitu. Nah, yang kedua, ada common facility. Fasilitas bisa bergabung dengan yang lain. Infrastrukturnya, pelabuhan, jalan, listrik, macam-macam. Sehingga apa? Capeknya bisa lebih rendah. Nah, yang ketiga, byproductnya itu bisa dijual. Kasus smelter tembaga, misalnya Freeport, asam sulfat, itu bisa dijual ke pabrik pupuk. Makanya kenapa Freeport katanya mau dipindah ke Gresik, karena asam sulfatnya ini besar juga. Nah, jadi independent smelter itu bisa menguntungkan, Pak. Bahkan kalau Indonesia habis, mereka bahan bakunya import aja. Nah, ini konsep ini. Nggak ada ya? Klik. Enggak yang ini. Ada kliknya nih, nggak bisa ya. Nah, jadi ini Pak yang saya gambarkan. Ini industri tambang, ini processing, ini hilir. Jadi gainnya, keuntungannya itu bentuknya U. Sialnya di processing ini, kenapa Freeport sampai hari ini nggak mau bangun? Karena kalau dilihat dari Freeport, keuntungannya ini kecil, dia nggak mau. Karena di gainnya ini untung tambang, kenapa kayak penambang batu bara sampai hari ini masih nambang doang, nggak mau hilirisasi, karena di sini untungnya kecil. Oleh sebab itu, ya, maka ini harus ada irisan, ya, harus dibawa ke atau satu paket dengan industri hilir. Kalau tembaga, industri kabel, industri pipa, ya, industri plat baja, macam-macam. Sehingga kapek yang besar di sini bisa dikompensate dengan nilai tambah yang di sini. Dia bisa ekonomis. Nah, atau kalau memang cadangannya besar, ya, bisa di-connected, ya itulah yang terintegrasi. Tambangnya ini. Ya, jadi opsi, saya kira, dan atau mungkin. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bang Bisan, semakin menarik.